LBH, Lembaga Bantuan Hukum Pengurus Pusat Gerakan Pemuda Ansor Masa Khidmat 2024-2029 resmi dilantik. Prosesi pelantikan itu ditandai oleh pengambilan sumpah yang dipimpin oleh Ketua PBNU Kiai Haji Ulil Absor Abdallah atau Gus Ulil yang mewakili Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf. Prosesi pelantikan berjalan khidmat yang dilaksanakan di Hotel Mercure Convention Center, Ancol, Jakarta Utara pada Ahad 13 Oktober 2024. Dalam sambutannya, Gus Ulil menegaskan bahwa perjuangan Nahdlatul Ulama mempunyai peran penting, tidak hanya dalam memperjuangkan kemerdekaan dan mempertahankan kedaulatan Indonesia, tetapi juga dalam menerima konsepsi nasionalisme sebagai model bernegara dan bukan berdasarkan formalisme agama. Gus Ulil melanjutkan bahwa memasuki abad keduanya, Nahdlatul Ulama ingin mengoptimalkan peran serta kapasitasnya, tidak hanya pada lingkup domestik, tetapi juga kancah dunia. Di bawah duet kepemimpinan Roisam PBNU, Kiai Haji Miftahul Akhyar, dan Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, Nahdlatul Ulama semakin intensif mengkampanyekan tatanan dunia yang lebih humanis, adil, dan setara. Gus Ulil berharap agar LBH PP Ansor juga dapat menjadi motor penggerak visi besar Nahdlatul Ulama itu. Karena selama ini kita tahu bahwa Nahdlatul Ulama adalah gerakan atau jamiah, gerakan Islam yang dikenal dengan komitmennya yang begitu besar untuk memperjuangkan, tetapi juga sekaligus mempertahankan keberadaan negara nasional Republik Indonesia atau NKRI. Keputusan Nahdlatul Ulama melalui ulama-ulamanya untuk mendukung negara nasional Indonesia ini bukan keputusan yang sederhana. Dilihat dari waktu saat ini, keputusan ini kelihatan sederhana dan mungkin dianggap sepele. Karena semua orang sekarang ini, terutama umat Islam di Indonesia, sebagian besar sekarang ini sudah menganggap Indonesia sebagai negara yang sudah diakui sah menjadi negara di mana semua bangsa Indonesia hidup. Setelah dilantik, Ketua LBH PPGP Ansor, Dendi Zuhairil Finsa, menyampaikan bahwa pihaknya akan tetap konsisten untuk memberikan pendampingan hukum bagi siapapun tanpa memandang kelas, suku, ras, dan seluruh kelompok sosial masyarakat dalam rangka menegakkan keadilan. Ia melanjutkan, agenda prioritas LBH PPGP Ansor akan memperluas layanan pendampingan hukum di 8 negara yang ditunjukkan untuk memberikan bantuan perlindungan dan keadilan terhadap pekerja migran Indonesia. 8 negara yang dimaksud antara lain Jerman, Saudi Arabia, Mesir, Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Malaysia, dan juga Timur Leste. Tidak hanya pendampingan hukum, Dendi melanjutkan nantinya LBH PPGP Ansor juga akan memberikan literasi dan edukasi terhadap para pekerja migran agar mereka yang ditempatkan di negara penempatan dapat memahami aspek-aspek hukum yang perlu diketahui lebih awal. Terkait transisi politik nasional, Dendi berharap pemerintahan baru nantinya juga dapat menjamin rasa keadilan sekaligus memberikan ruang yang sama terhadap seluruh warga negara Indonesia untuk bisa mendapatkan layanan hukum yang adil dan setara di depan hukum. Pihaknya juga tidak segan untuk mengkritisi beragam produk hukum maupun kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat dengan tetap mengikuti kaidah maupun norma Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Jadi pengukuhan LBH GP Ansor hari ini bahwa LBH GP Ansor tetap sebagai bagian dari organisasi bantuan hukum yang memberikan bantuan hukum kepada seluruh masyarakat untuk menegakkan keadilan dalam hukum bagi semua tanpa memandang
perbedaan kelompok, suku, ras, agama maupun golongan dan lain-lain. Jadi itu yang ditegakkan oleh Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Pemuda Ansor. Nah, yang kedua adalah bahwa LBH GP Ansor ini pada periode ini nanti untuk seluruh bantuan hukum itu kita berikan tidak hanya untuk warga negara Indonesia yang hanya ada di Indonesia, tapi kami nanti akan membantu warga negara Indonesia yang memerlukan bantuan hukum yang berada di luar negeri. Setidaknya ada 8 negara nanti yang akan kami buka lembaga bantuan hukum Gerakan Pemuda Ansor di 8 negara. Kegiatan pengukuhan itu dihadiri oleh Wakil Ketua Umum PPGP Ansor, Mabrul Baruna, dan perwakilan LBH PBNU, Abdul Hakam Al-Aqsa, dan juga turut hadir pula sejumlah unsur yang mewakili Kemenkumham, Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, hingga perwakilan dari sejumlah asosiasi advokat Indonesia. TVNU melaporkan.